Jadi tidak jauh dari kita sih Mas, itu di sini ya ada satu pohon itu dia melilit. Jadi Melilit sebentar. jadi dari apa ini? Dari dada ke bawah itu ular. Iya. Tapi sini perempuan. Ke bawah. Oh. Tapi dandannya tanggulan. Jadi ini kan tembok nih itu di belakang kita. Jadi kayak baby lady ya istilahnya ya. Jadi kuntilanak dengan bawa anak. Halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Ketemu lagi di Gerbang Antar Dimensi Kisah Tanah Jawa. Malam hari ini Om Ya, Bro Mas Di. dan saya tentunya kita menemukan sebuah lokasi, yaitu mes. Yang mes ini cukup fenomenal Om. Orang Solo pasti tahu karena selalu dikaitkan dengan fenomena-fenomena horor atau metafisika. Iya. Sebenarnya memang tempat ini lama terbengkalai, tetapi hampir 100 tahun yang lalu di mana tempat ini berdiri itu juga menyimpan banyak cerita-cerita bersejarah. Gitu. Jadi lini masanya ini panjang sampai hari ini gitu, dari rumah sakit kemudian jadi untuk pendidikan keperawatan, terus jadi salah satu mes ya yang paling terkenal itu salah satu ini tim sepak bola waktu itu. Tapi miturut cerita yang saya dapatkan itu di awal tahun 2000-an sampai 2002 tempat ini sudah dikosongkan. Berarti hampir 20 tahun lebih tempat ini kosong, terbengkalai sampai hari ini. Jika ini kita menilik ya dari lini masa sejarahnya, itu didirikannya pada tahun 1915 sekian. Di masa Sunan Pakubuwono ke-10. Dan masih zaman kolonial ya Om? Masih zaman kolonial, yang waktu itu memang ditujukan lebih untuk pelayanan atau poliklinik bagi para abdi dalam. Kemudian rumah sakit ini berkembang. Setelah itu kan dibagi-bagi nih Mas di beberapa di sekitaran Surakarta pada itu dibagi-bagi. Terus rumah sakit ini juga dipersiapkan waktu itu untuk menanggulangi wabah penyakit pes. Satunya itu. Ya. Masih ini ya berarti pada waktu itu fasilitas kesehatan kita bayangkan masih dikit banget ya? Iya. Ya, kemudian juga untuk seperti penyakit spesialis penyakit dalam juga. Jadi memang mengalami banyak perubahan. Sampai setelah kemerdekaan, kemudian semuanya dipasrahkan ya sepenuhnya itu kepada Pemkot. Waktu itu pada tahun 1950 hingga 1960. Tetapi pada tahun 1976, rumah sakit ini kemudian dialihfungsikan lagi. Setelah semua pasiennya dipindah, gitu, dipindah ke satu rumah sakit juga. Di Rumah Sakit Kadipolo waktu itu namanya. Terus pada tahun 1977 itu dipakai untuk ini seperti SPK, Sekolah Pendidikan Keperawatan. Itu sampai dengan pertengahan 80-an, 1985. Setelah itu baru dipakai untuk asrama atau mes, salah satu klub sepak bola. Hingga pada pertengahan 90-an, dan
keluarganya itu juga tinggal di sini, Mas. Jadi dari junior, senior, pelatih semuanya official itu tinggal di sini. Setelah rumah sakit ini kembali ke pengelolaannya karena milik swasta, para yang beliau-beliau yang ditugaskan ataupun yang ngemes di sini kemudian harus dikosongkan sampai dengan awal tahun 2000 hingga 2002. Udah lama ya? Udah lama. Kalau kita hitung sekarang 2022 ya 20 tahunan. Iya. Kosong itu. Kosong. Dan ketika tempat ini dulu masih berfungsi ya, baik rumah sakit, untuk sekolah perawat, sampai dengan mes, itu sudah sering kali mengalami kejadian-kejadian ganjil. Karena mengingat ini kan bekas rumah sakit ya, jadi nanti akan kita temukan ada bangsal di situ, terus ruang-ruang bekas operasi, dokter, bahkan kamar mati ya, kamar jenazah, dan ada beberapa bangsal tuh yang masih utuh. Jadi kalau tadi kita jalan toh menelusuri sini, dulu pun juga menjadi banyak bangunan-bangunannya. Dulu Mas D. Setelah ini beralih fungsi kemudian dirobohkan, diratakan, dipakai untuk lapangan. Tapi zaman dulu itu di sini juga ada seperti rumah-rumah untuk dokter, kemudian asrama untuk perawatnya, terus ada bangsal-bangsal lain juga. Oke Om. Iya. Nah kalau menurut yang Om mau sampaikan tadi ya, kan layarnya cukup banyak nih Om. Banyak. Ada rumah sakit, kemudian mes perawat, kemudian untuk olahraga. Nah kira-kira yang residual energi yang paling dominan yang di sini Om mau rasakan itu yang bagian mana Om? Layar mana? Iya, saya semenjak menginjakan kaki di sini sebenarnya susah untuk konsentrasi, jujur. Banyak ini ya, kedistrak ya? Banyak, ini kayak gini loh. Ini loh, oh Mas D, Om aku ceritain, Mas D aku gambarin juga gitu. Ini sama nggak bilang tadi. Jadi kayak saya mencoba untuk menghibur diri dulu, agak tenang, menyesuaikan dengan frekuensi. Banyak yang ingin diceritakan, Mas D juga ingin digambar. Terus dari tahun 1915 sampai tahun 2022 itu nanti akan kita ambil periodisasi tahunnya. Kolonial waktu ini jadi klinik waktu itu, terus jadi rumah sakit. Setelah kemerdekaan jadi sekolah perawat, jadi mes, dan terbengkalai badan dan 6 layar yang akan kita ambil. Nanti kita ambil satu-satu. Ceritanya gimana, karena sejarahnya tadi kurang lebihnya itu ya Sobat Javanica. Ini kita akan lebih menitik beratkan pada kisah-kisah yang ada di sini. Pasti banyak ya. Banyak banget. Pelaku sejarahnya di sana juga orangnya ganti-ganti gitu. Dan ini pasien, ada yang perawat, ada yang ngemes, ada yang sekolah, ini macam-macam. Jadi nanti coba kan kita telusuri satu-satu. Dan pesannya apa dari beliau-beliau yang pernah ada di sini bagi kita. Kita mendapatkan informasi apa, mendapatkan pesan apa. Nanti coba kita ungkap, kita kulik sejauh mana. Agak ini nggak sih Om, di sini agak agresif nggak sih? Sebenarnya kompleks sih, A sampai Z. Dari sisi yang positif, sisi negatif sampai yang netral, itu semuanya ada di sini, dan beraneka ragam makhluk juga yang saya tangkap. Iya. Mungkin nanti di dalam lebih lengkap ya Sobat-Sobat Javanica. Tanpa menunggu lama Om mau Sobat Javanica, yuk kita langsung masuk ke dalam. Oke, kita masuk sini Mas D. Om. Iya. Ini kita mau masuk ke mana nih? Ini kita udah nggak ini ya, Sobat-Sobat Javanica, nggak terlalu bisa mengenali ini ruang apa karena udah menyatu ya seperti ini. Pohon-pohon ada yang masuk ke dalam dan sebagainya. Gimana Om? Apa yang Om mau dapatin? Sebenarnya kalau di sini itu waktu itu ya, ini dipakai untuk bangsal dewasa, Mas D, Sobat Javanica. Jadi termasuk waktu itu saat dipakai untuk mes sendiri, itu tidak semua bangunan itu dipergunakan. Jadi hanya bangunan-bangunan yang sebelah sana depan-depan saja. Sisanya didiamkan terbengkalai. Jadi sudah kita kurangi 20 tahun lagi, jadi 40 tahun lebih gitu. Kalau di sini sih sebenarnya banyak ini ya, satu kejadian-kejadian yang terjadi ketika
Bangsal ini masih aktif sebagai rumah sakit. Salah satunya sempat 2 kali ada satu wabah besar yang ada di kota Solo ini. PES waktu itu. Oh iya, iya. Yang kedua itu TBC. Saat itu menjadi endemi ya, menyebar itu. Dan banyak kisah-kisah dari para pasien juga itu yang masuk ke sini bahkan sampai akhir hayatnya meninggal di sini itu. Dan ini memang kalau kita lihat ya di sini nih Mas Di, itu berjajar ini kayak pasien-pasien yang kalau TBC apa PES itu TBC sih kayaknya ya. Itu kayak berjemur kalau pagi gitu melihat di sini. Terus ada juga beberapa yang ingin menceritakan kisahnya Mas itu. Tapi kita nanti coba agak masuk, ini ada satu ruang di dalam. Coba nanti akan kita rasakan residual memori. Kalau di sini lebih terasa, termasuk memang ini ya, miturut cerita sih beberapa makhluk astral yang pernah ada di sini, sosok-sosok siluman itu sudah direlokasi ke waduk sana. Oh, yang dekat-dekat sini ya? Ya, waduk Gajah Mungkur itu. Namun dari kedatangan kita ini sebenarnya memutar satu residual memori dan energi sehingga mereka pun terlihat Mas. Dan ini sebelum kita masuk kita cerita satu sosok dulu. Boleh. Nanti biar diizinkan ya. Iya. Jadi ini ada seperti Nyai Kumala gitu kalau memperkenalkan. Nyai Kumala itu berarti entitas yang memang bukan dari energi manusia. Iya. Jadi begini, ketika ini dulu belum dipakai itu kan ada satu dibawa dari keraton Kasunanan waktu itu, yang atas restu ataupun diizinkan oleh Sunan Pakubono ke-10. Itu kemudian tentunya yang di sini pun dijaga entitas-entitas itu yang berasal dari keraton saya lihat. Iya. Ya. Jadi tidak jauh dari kita sih Mas, itu di sini ya ada satu pohon itu dia melilit. Jadi melilit sebentar. Jadi dari apa ini? Dari dada ke bawah itu ular. Iya. Tapi sini perempuan. Dada ke bawah. Oh iya. Tapi dandannya sanggulan Mas. Sanggulan. Terus beliau ini memiliki banyak mustika yang ada di sini. Nah, menempel atau dipakai? Jadi ada pakai kayak keretan, terus pakai cincin. Aksesorisnya banyak gitu kan? Di cincinnya hampir pakai semua batu yang berwarna-warni. Terus pakai kalung juga. Nah, banyak orang ingin mengambil itu sebenarnya, mengambil mustika-mustika itu. Apa? Macam-macam. Jadi untuk kekayaan, untuk kekebalan, untuk ilmu gitu. Namun yang disampaikan beliau, kalau tujuannya untuk itu tidak akan diberikan. Dan kebanyakan orang yang gagal mengalami seperti kerasukan, gangguan jiwa, sakit keras, bahkan sampai meninggal. Wih, sampai meninggal? Iya. Dan ini beliau memang yang menjaga di bagian dalam. Nanti kalau kita keluar juga ada yang menjaga lagi. Jadi sebenarnya ketika kami ya dari tim kesehatan Jawa masuk pertama kali tadi itu banyak ini seperti punggawa-punggawa dengan pakaian keraton. Ada yang gede-gede juga ya? Yang gede-gede. Ya, kurang lebihnya itu sih Mas di sekilas beliau tadi, karena tentunya kita harus butuh pengawalan untuk kali ini karena banyak sekali entitas-entitas yang bertumpuk karena ini bekas rumah sakit, termasuk orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit non medis juga yang ada di sini. Medis itu kayak peluh dan sebagainya juga dilarikan ke sini ya? Yang itu kemudian berubah menjadi penyakit medis. Dan ini ada yang spesial Mas, kalau dokter itu kan biasanya paham penyakit medis ya pasti ya. Ini ada dokter yang paham penyakit non medis. Karena beliau masih jadi dokter keraton waktu itu. Oke, pantesan. Oke, kita masuk sini Mas. Untuk nyainya tadi sudah ini? Sampun. Oke. Kurang lebihnya kita perizinan boleh. Hanya singkat itu aja kok. Berarti beliau mengingatkan kalau kita belum cukup ilmu katanya, tidak ada niat baik, terus tujuannya untuk ngambil bukan miliknya, itu nggak akan bisa. Karena ini kan pusaka atau mustika ya. Taruhannya kalau berkaitan dengan metafisika atau ilmu gaib itu, kalau kita belum cukup tanda kutip, taruhannya itu bisa gangguan kejiwaan ataupun nyawa sakit gitu. Danger juga ya. Ya, jadi kita tujuannya harus tahu benar untuk apa gitu. Yuk teman-teman, Sobat Javanika semuanya, kita langsung masuk ke ruangan lain. Ya. Biar Om melanjutkan ceritanya. Ya, itu sebelah sini aja. Ini kalau sini boleh deh. Yang Mas dirasain apa?
Mana? Di sini? Oh, sekitaran sini gitu. Banyak ini, kayak banyak pasien Om masih ada di sini meskipun ini. Wah, bau ini. Bau kayak obat. Bau obat dan ini kayak Revano. apa? Perban-perban kayak bubuk-bubuk gitu loh Om. Oh, itu antibiotik Mas De. Gitu ya. Oh. Aromanya masih ini Om, Masih kerasa. bisa kita. Ya jadi begini Mas. Ada satu cerita ya, kita ambil satu ya. Satu penyakit ini menular memang waktu itu. Dikisahkan ini orang tua, saya lihat laki-laki. Dia punya anak perempuan sebenarnya. Coba sembaling aku mendownload, Mas, dia cerita karena berat agak. Iya. Oh, aku sampai inya mau ngambil cerita alurnya gimana? Iya Om, banyak soalnya. Banyak ini, banyak yang ada orang datang, yuk keluar seperti itu loh. Kayak pengen diceritain, makanya saya ini aja Om. Tadi coba Mas Di, yang versi Mas Di lihat apa? Sebelum kita sampai sini, ada yang dari awal ketika saya sama kru sama Om juga tadi datang, mau jalan di depan, saya jalan paling belakang. Ada 3 kru yang menyadari kehadiran sosok selain kru. Mungkin saya preview sedikit, nanti akan saya finishing. Perempuan yang kayak, mohon maaf jalannya begini. Pakai baju pasien ya? Iya, kayak gini. Numpang camping. Nah, makanya tadi di awal saya tanya, Om, di sini agresif nggak? Karena ini ngikutin Om. Ngikutin, bahkan ini di belakang kita sih. Kayak pakai baju pasien, terus ada yang bawa infus, tapi infus lama itu loh Mas Di. Yang gede-gede itu. Berarti kalau boleh ini di afirmasi, dulu baju pasiennya kayak gini ya Om? Bajunya masih kayak selongsongan gitu. Terusan gitu ya? Iya, ini sebenarnya apa ya, sosok seperti dulu memang pernah dirawat di sini, tetapi sakitnya itu gini. Kalau kita menilai tentang sakit gangguan jiwa itu kan pasti menyerang orang kemudian gila atau hilang ingatan ya. Tetapi ini sebenarnya lebih menyerang penyakit medis. Jadi orang yang sering berpikir ngenes gitu, kemudian dia mengalami seperti tidak mau makan, imunitas menurun gitu. Nah, ini tuh memang ada di satu peristiwa yang ketika di sini ada satu penyakit yang merebak gitu. Tapi sebenarnya dua-duanya ini, yang tadi perempuan memang di sana, yang laki-laki di sini. Jadi ada satu bangsal yang dipisah. Tapi menjelang kematiannya, bapak ibu ini jejer. Dan yang meninggal itu bapaknya dulu, baru si ibunya yang meninggal setelah beberapa menit kemudian. Jadi yang saya tangkap itu ini Mas, ada seperti anak-anaknya itu sudah nggak rujuk lagi. Jadi dia punya 2 anak ya, perempuan semua. Yang Mbak ini yang anak pertamanya itu boleh dibilang kelangkaan adiknya nikah. Jadi sudah tidak ini lagi, tidak akur lagi. Dan ternyata si kakaknya ini tuh sering emosi dan sering bentak-bentak orang tuanya gitu, sampai kemudian si adiknya itu pindah beda kota gitu. Ini kejadiannya lama banget sih, kejadiannya sangat lama banget. Lantas ketika itu pun sering mengancam untuk bunuh diri gitu, yang laki-laki yang perempuannya itu, yang anak pertamanya itu. Dan juga saya melihat seperti ini Mas Di, ngancam dengan pisau gitu. Jadi mengancam orang tuanya, kalau masih kayak gini terus kalian mati sekalian gitu. Mati sekalian. Nah, sampai datang waktu penyakit itu menular, tapi yang anaknya ini nggak ketularan. Jadi orang tuanya karena imunitasnya udah turun, ini usianya udah 5 darah Mas Di. 50 tahun lebih, enggak apa-apa. Sudah 60 tahun lebih itu seperti imunitasnya udah menurun gitu. Dan yang saya tangkap ya, waktu itu suruh kan ibarat kata kalau untuk menjenguk itu kan nggak sembarangan, karena beliau ini kena penyakit pernafasan TBC gitu. Cuman menuliskan surat itu, pesan terakhirnya kalau bapak ibu sudah ada, saya ngerujuk itu, saya ngatur
karena biaya saudaramu itu cuma ini tok. Bapak ibu sudah nggak ada gitu, dan memang masih meninggalkan satu bekas. Beliau itu masih belum ada ketenangan gitu mas ketika meninggal. Nah ini tadi sebenarnya mengikuti kita karena ingin berpesan bahwasanya gimana walaupun orang tua itu diem tapi masih memikirkan anaknya. Bahkan ketika sakit di sini pun di detik-detik terakhir juga yang diingat ingat anaknya, ya setidaknya masih mengirim seperti buah-buahan atau apa, tapi sudah sama sekali lupa. Kita ceritanya kayak harus tenang gitu loh. Harus melihatnya serip gitu. Terus juga ini sih Mas Di, ada satu ini ya dokter nanti yang menggambarkan. Udah dapat. Kita datang sini teman-teman. Dokter ini menurut saya spesial sih. Yang ini tadi punya kemampuan itu. Mata batin itu ya. Ya kita lewat sini dulu. Om masih bisa ini nggak mendeteksi, mengira-ira sebenarnya ini tuh yang sana tadi kan bangsal. Iya. Yang ini bangunan apa? Agak beda soalnya. Enggak, sama juga Mas Di. Bagian dari bangsal juga sama. Jadi memang bangunannya itu cukup luas dan waktu itu untuk pintu masuk utama itu di sebelah sana. Dari depan jalan utama itu. Nah ini ada satu dokter Mas Di. Usianya itu 40 tahun kalau yang saya lihat, tapi beliau sudah menjadi dokter waktu itu di Stovia ya, sekolah kedokteran untuk pribumi waktu itu. Beliau ini sebenarnya dari kalangan menengah gitu, dan memang dari turun temurun keluarganya sendiri sudah mengabdi di keraton, dan memang dari kecil sudah memiliki satu bakat humanis penyembuhan. Kayak anak indigo gitu ya, ada spesialisasi. Spesial ya. Jadi beliau itu memang kelihatan ini secara residual ya. Memori itu belum ada di sebelah sini sekarang posisinya. Nah di antara tengah sini. Jadi dengan pakaian jarik bawahnya. Terus ininya pakai baju putih. Jas kayak Mas Di dulu yang di rumah sakit mana itu. Terus pakai belangkon ikat itu. Terus bawa stetoskop. Iya. Beliau memperkenalkan diri itu ini dokter R. Sumitro. Itu. Iya. Pernah ada satu kejadian ya, waktu mau masuk ke sini itu sedang penuh-penuhnya. Itu sudah ada beberapa pasien yang sudah ditolak oleh beliau, oleh rumah sakit. Tapi beliau menyarankan agar tetap masuk gitu. Dan ada satu kejadian yang waktu itu mungkin orang mendeteksi ini penyakit liver, tapi kemudian ketika ada yang sakit ya saya lihat kadang beliau itu ini mendatangi bangsal-bangsal itu dan mengambil tangannya gini Mas, ngambil tangan gini terus didoakan, kemudian mengambil air putih ditiup terus diminumkan. Saya melihat ada satu orang laki-laki ini udah sepuh ya, usia 60-an lebih, itu perutnya membesar. Secara diagnosis kalau saat ini mungkin kena liver, tadi nggak ceritain ya, kena liver, tapi ternyata beliau juga mengindikasikan ini tuh ternyata kena kiriman teluh, kena kiriman santet. Terus saat di perawatan ini ya, beliau didampingi oleh 2 perawatnya masuk ke sini. Itu saya lihat korden-korden itu ditutup. Korden-kordennya itu ditutup, kemudian beliau masuk, ini posisinya di dalam, kita lihat nanti posisi di dalam. Nah ini mungkin masih jadi perawatnya, jadi ada perawat sama mantri Mas. Jadi perawat laki-laki, perawat mantrinya Mas. Jadi saya
dokter Sumitra. Dokter Sumitra. Gimana dok? Ya. Coba kita masuk ya. Mbak, ini ditutup sih kayak. Ya belum gitu ditutup. Beliaunya bilang, panjenengan istilahnya santai gitu ya. Mungkin wonten napa-napa mau doa mawon. Insya Allah Gusti Allah sing bakal nyembuhi. Dalam niku namung perantara. Tutup. Jadi di sini Mas perutnya gede banget. Tapi badannya kecil tapi perutnya gede. Terus minta untuk diambilkan baskom. Baskom. Gede. Baskom. Iki manggilnya itu karena perawatnya itu masih muda banget. Nduk iki. Nggih kayak ano banyu anget ojo panas. Karo anduk putih. Ya. Seperti ini. Udah dibawa lagi ke sini. Bawa lagi ya, ke sini terus dibuka ini. Lek mantri disuntik sikit bius ben wong ben anunya ora loro wetenge gitu. Oh nggih, sakniki. Nggih, disuntik ini sudah. Terus beliau itu cuman diem gini, Mas. Diem gini, baca doa, ngambil ini diusap 3 kali. Jadi dari dada sampai dengan di sini di perut. Berarti dadanya langsung diusap gini. Terus dikasih kayak betadine gitu, diusap lagi. Kemudian ini diurut di atas red, diurut. Nah kemudian bapak ini langsung mutah. Mutah itu seketika di baskom tadi, di yang masih ada airnya itu, kan sebenarnya mau diutakan tuh nggak ada tahu gitu mau diutakan ya, ini sebenarnya mau buat ngopres. Masih konvensional jadi keluar kelabang. Itu sakit berarti? Sakit non medis tapi belum bilang sudah jadi medis. Maksudnya pasiennya merasakan sakit juga pas? Darah-darah semua, dan suruh nunggu di luar Pak Men. Ini karena sebenarnya kenapa nggak dibawa ke rumah ke ruang operasi karena ini sudah urgent. Nah ternyata memang beliau ini mendapatkan satu, jadi baunya busuk banget Mas, ini kerasa baunya waktu itu utahnya itu busuk gitu. Terus beliau selalu kalaupun butuh benar-benar butuh pertolongan itu tidak minta patokan harga, tapi apa yang dikasih harus diterima dan memberikan satu pesan bahwasanya menjadi orang sukses itu kata beliau ya Mas ya. Mungkin orang melihatnya sukses ya pasti ya kalau waktu jadi dokter, tapi menurut beliau sendiri sukses itu ketika kita ada di mana-mana orang mengaminkan dan menunggu kehadiran kita. Kira-kira gimana? Sudah cukup cerita tentang dokter Sumitra tadi? Cukup dari kita mungkin nanti kira-kira melihat mau kemana kita lihat ke sini ya. Kita nanti akan coba melihat ada lewat sini atau kita sini aja yang lebih aman. Oh sini lewat sini ada. Coba nanti kita akan temukan apa lagi tapi frekuensinya kita turunkan sekarang. Oke, boleh. Ini Mas Di. Yang jelas kalau ruang ini tuh udah lama banget nggak dipakai Mas Di. Salah satu indikasinya nih pohon bisa sampai setinggi ini. Wah, dan akarnya menjuntai-juntai. Terus sebelum nanti saya cerita ya, sembari saya mendownload. Mas Di kira-kira apa yang dirasain di sini? Tadi kan kita sudah cerita pasien, kemudian ada dokter Om. Kemudian tadi Om mau cerita nggak hanya penyakit fisik, tapi juga gangguan-gangguan metafisik. Saya kayak ada kayak timbul banyak pertanyaan tentang gangguan-gangguan yang sering terjadi di rumah sakit ini kayak gitu. Pada waktu itu ya. Iya. Ketika ini dulu dipakai untuk apa? Bangsal ya, sebelah sana. Saya juga melihat beberapa pasien itu kadang ketika malam mereka seperti mengalami satu teror, Mas. Jadi ada yang di satu bangsal itu kan kadang tidak semuanya terisi ya, mungkin hanya sendiri gitu di bangsal itu yang dari kelas 3 ke kelas 2 itu kan kalau kelas 2 biasanya hanya 3 atau 2 orang nih. Di sini memang sekitar sini tuh bangsal untuk kelas 2 gitu. Nah satu
tempat tidur di sebelahnya itu kosong. Saya lihat nih pasiennya masih ya usia 30-an, perempuan gitu. Pas jam 12 malam itu di ini Mas, di pintunya itu kadang buka tutup sendiri. Krek, tutup sendiri. Krek, tutup sendiri. Angin itu bukan? Awalnya dipikir angin, tapi waktu itu dicoba beliau itu untuk menenangkan diri. Lantas kemudian melihat dari pembukaan ini seret gini, itu keluar seperti kabut, bayangan kabut. Yang kabut itu menyerupai manusia, tetapi kayak Casper, dia terbang jalan sendiri. Kayak ektoplasma gitu ya? Kayak ektoplasma. Kemudian ketika mencoba untuk tidur ya, itu mengalami sleep paralysis, jadi tindian. Nah, setelah beberapa hari ketika beliau sudah selesai opname, itu cerita pada seorang perawat. Ternyata tempat tidur yang ditidurinya itu, seminggu sebelum dipakai beliau, ada yang meninggal di situ, korban kecelakaan. Jadi yang tadi itu adalah korinnya. Kayak residual. Residualnya. Masih belum beranjak dari tempat dia meninggal gitu. Dan menunjukkan eksistensinya di situ. Belum juga ini ada kamar mandi ya, ada seperti toilet di sini. Kita agak geser situ. Wih, ini berarti zaman dulu. Zaman dulu banget ini desainnya masih belum ada perubahan. Kadang di toilet sendiri ini air kerannya itu ada yang mainin Mas. Kadang di malam-malam tertentu juga ketika di situ kan ada tempat jaga perawat tuh. Sudah biasa kalau yang perawat sudah jaga di sini. So, ini sebelum tahun 70-an ke sini ya, 60-an gitu. Keran itu kadang ada yang muter. Krik gitu, short gitu. Terus kalau disamperin ke dalam, anehnya itu air itu nggak bergelombang, maksudnya nggak beriak gitu. Kan kalau orang habis nyalain kan pasti airnya itu nggak akan datar ya, dia agak bergelombang gitu. Tapi airnya itu tenang. Tinggal keluar lagi, terus ada kayak orang mandi jebur. Pas masuk itu juga nggak ada apa-apa, jadi nggak ada bekas air gitu. Jadi tempat kita ini tuh memang kalau hari ini sih memang dijaga kayak wet lady gitu, tapi kita di luar itu memang ini habitat mereka ya, sudah lembab, terus ada pohon besar gitu, terus memang seperti black giant juga suka di sini. Tapi ketika zaman dulu tempat ini pun ada satu tempat yang ternyata itu dipakai satu pasien yang waktu itu mengalami sedikit agak psikopat gitu. Jadi ada satu kekecewaan atas kehamilannya dia, bukan hamil di luar nikah, tapi suaminya itu ternyata ini main belakang, selingkuh. Dan ini sudah hamil tua, sudah hamil 8 bulan, tidak dinafkahi, dan ternyata suaminya itu kabur Mas, karena mengalami gangguan jiwa dan depresi. Dan ketika masuk ke sini sudah hamil tua ya, menjelang HPL ya. Di malam-malam tertentu karena dia masih ingat banget dengan kejadian, jadi benci banget dengan suaminya, ini belum cerai. Akhirnya ke sini dan di belakangnya Mas pas di WC. Aduh, baunya itu pesing-pesing ya. Pesing-pesing itu loh Mas. Iya, enggak apa-apa. Darah itu loh maksudnya. Iya. Apa ya Mas, menggugurkan di sini tetapi gagal. Lalu bayinya mati, ibunya mati. Dan ini didobrak gitu. Jadi misal Mas itu jadi yang melakukan di sini, nggak usah duduk, jadi di sini aja. Jangan jauh. Terus dibuka, itu mengakhirnya ternyata di sini Mas. Yang saya lihat ada yang pernah melakukan aborsi dan mengalami pendarahan. Tapi ini sudah lama banget sebelum ini jadi untuk tempat-tempat ini ya, tadi untuk sekolah ataupun untuk mes gitu. Jadi ini salah satu tempat yang dihindari karena ternyata sosok ini juga kadang menampakkan diri gini Mas, kayak miski gitu, wet lady tapi kayak gendong. Rambutnya segini bukan? Agak awet-awet gitu. Awet-awet. Terus dia ini. Jadi ini kan tembok nih tuh di belakang kita. Jadi kayak baby lady ya istilahnya ya. Jadi kuntilanak dengan bawa anak. Bawa baby dan babynya itu digendong gini, masih ada ari-arinya, terus sama ini tali pusarnya itu masih terhubung dengan kandungan gitu. Tapi itu kayaknya bukan kuntilanak deh, apa ya? Ya memang bentuknya mirip seperti itu, tapi kayaknya
regulasinya beda gitu loh dengan miski-miski yang suka kita jumpai. Iya. Apa itu? Ya modelnya ini sih kayak korin penasaran ya, atau arwah penasaran gitu, dan beliau bilang gitu nggak menyesal sih. Lebih baik kita kayak jadi hantu gitu ya, daripada bapaknya ini anak yang menghantui gitu. Kayak di ghosting lah istilahnya kalau waktu itu, dan sudah cuntel mas pikirannya, bahkan dari ruang bersalin tuh yang paling depan sana. Itu karena tahu tempat ini sepi ya, akhirnya menuju sini di dini hari jam 1 jam 2, dan saya lihat di situ waktu ada perawat yang jaga, perawat dinas itu satu orang tuh tertidur, memanfaatkan tempat ini kemudian di sini dan menyalakan keran mas, dengan tujuan apa? Ketika mengeluarkan suara kesakitan tuh nggak kedengar. Nah yang menjadi kecurigaan tuh kok keran itu nggak apa ditutup-tutup, akhirnya dobrak gitu mas, dan orang yang di luar itu sudah mencium bau anyir, itu ditemukan habis subuh, dan ketika dibuka sudah penuh dengan air merembes, dan karena bajunya putih itu darahnya naik karena kena rembesan air, jadi merah ya. Dan anaknya pas brojol di bawah gitu juga, ya. Jadi kadang berjalan kayak gini sih mas tapi anaknya itu jatuh terus ada kelolore itu loh. Ini maaf om, itu kan cerita menyedihkan ya om, tapi yang tak tangkap itu kayak ibunya tadi malah ketawa, kayak agak seko-seko. Iya, kayak udah puas gitu. Dan ketika merojolin tuh sebenarnya merasa ini sih, saya sudah buang nih anak gitu, dan meninggalnya karena kehabisan darah. Karena memang waktu itu kalau sengaja keluar di planet terus langsung dimasukin septic tank, diguyung di itu, di WC itu. Itu sih mas. Kulitnya nggak enak. Oke, sobat Javanica, kita teruskan ceritanya di sini ya om. Iya. Di situ tadi ini agak nggak konsen. Padahal di sini sama situ baunya beda ya. Iya. Oke om, kita nyambung sedikit nggak apa-apa om. Iya. Yang di sini yang ada cerita Kunti Baby tadi. Lantas setelah itu terjadi, apakah orang-orang yang ada di sini kayak semacam diteror, dihantui atau ya itu berlalu begitu saja atau gimana? Iya, di malam-malam tertentu ya itu sering kelihatan orang mondar-mandir jalan ke sini mas Di. Dengan kayak baju daster ngendong gini, ini jalan kayak gini mas Di. Cuman kalau orang lihat itu sekilas itu nggak ada yang digendong, tapi kayak orang gendong gitu. Jadi sosok ini pun yang kadang-kadang itu sering melintas di bangsal. Jadi melintas di bangsal, baik itu bangsal anak-anak, bayi ya, ataupun bangsal perawatan. Karena bahkan siang hari jam 12 siang pun kadang kelihatan sosoknya. Siang-siang, eksis banget ya? Ya, kadang jalannya gini mas, di jalan biasa. Itu dari dulu ketika masih di sini ada seperti tempat tidur pasien ya, yang bisa didorong, itu didorong kadang. Tapi jalan sendiri pelan trek gitu, terus kalau beberapa perawat-perawat senior tuh udah tahu kalau sosok ini. Lalu ini om, ada nggak sih om bangsal-bangsal khusus? Biasanya di rumah sakit itu ada bangsal khusus yang memang udah bangsal ini kamu nggak usah ke situ apapun yang terjadi kayak gitu. Misal ada ketok-ketok, ada apa-apa, karena memang udah dikenal horor. Di sini bagaimana? Di sini ada sih mas, tapi agak ke sana nanti. Gitu. Kita ke sana. Nggak apa-apa. Cuman ini sosok yang mengentalkan diri namanya Kasiati. Kasiati itu siapa? Ini tadi. Oh, yang tadi. Jadi ini memang sebenarnya masih nikah baru ya. Dia usianya masih 17 tahun. Suaminya itu 22 tahun gitu, masih muda. Sebenarnya ini tuh dijodohin mas, nikah, nggak suka gitulah. Si laki-laki ini ternyata suka main perempuan, katanya dia cerita. Jadi bahkan ketika hamil itu sering suaminya ini sering bawa perempuan ke rumah. Itu dalam kondisi mabuk. Dan memang dendamnya itu ketika dia merasa saya tuh ini loh ambil anakmu gini-gini, harusnya menafkahi, harusnya memberikan ini, tapi sering mengalami KDRT juga mas gitu. Dan terkadang ini mas sering melihat di ruang bersalin di sana. Jadi beliau ini berharap ya ketika seorang perempuan itu sedang dalam kondisi akan melahirkan, itu harus setidaknya ada suaminya yang menjaga sampai nanti
kelahirannya, karena itu ibarat kata kalau kamu sudah siap nikah itu juga harus menjadi suami siaga. Ya, tanggung jawab lah. Tanggung jawabnya itu, karena adalah salah satu bentuk kekecewaannya ketika dulu mengandung anak dari suaminya dan suaminya malah main gila. Dan kabar-kabar yang saya dapat ketika saya dijenguk sama keluarga saya bilang bahwa suaminya ternyata pergi sama perempuan lain gitu ya, secara ini sih Mas, secara kesehatan gitu sih itu juga berpengaruh. Dan saat sudah merasa tekanannya itu sudah terlalu berlebih, depresi, ada yang membisiki waktu itu juga, ada sosok astral yang membisiki, akhirnya terbawa ke sini dan akhirnya digugurin itu ternyata meninggal semua. Itu sih Mas, sebenarnya ada satu penyesalan ya, depresi ini saya simpan sendiri karena ibarat kata beliau itu tidak ada yang dijadiin curhat siapa gitu. Jadi saya pun akhirnya memilih jalan yang sesat gitu. Padahal saya bisa cerita ini dengan siapa dan mencari solusi, dan dia berpikir memang saya itu introvert gitu. Jadi saya pun ketemu orang tua juga saya bilangnya saya baik-baik aja gini, padahal mengalami KDRT gini, termasuk berpikir tanggung jawab itu yang dimaksud seperti ini sih. Apapun profesi dari pasanganmu itu bonus ya, tapi yang penting adalah tanggung jawab, rasa tanggung jawab itu. Tanggung jawab dari semua hal, salah satunya ini tadi. Itu sih Mas Di. Oke, sip. Ya. Ada lagi yang mau diceritakan atau sudah cukup? Ya kalau saya rangkum itu sih. Konklusi dari perjalanan kita malam hari ini. Iya, dari pelajaran si ini sebenarnya. Dari tadi sebenarnya Dr. Sumitra mengajarkan ikhlas dan sukses, arti sebuah sukses. Kemudian beliau ya Mbak Kasihati tadi kalau ada permasalahan itu dibagi, tapi mencarilah orang yang tepat, terutama orang tua untuk berbagi curhat. Jangan sampai salah gitu. Ketika kamu depresi gini-gini salah, ternyata kamu mengambil jalan yang salah, dan ketika kondisi mati pun juga mati yang tidak baik dan itu salah gitu. Jadi keikhlasan, kesuksesan, dan juga yang ketiga ini apa Mas Di? Yang ini yang di depan tadi, hubungan antara orang tua dan anak itu juga termasuk komunikasi. Jadi kita menemukan tiga pelajaran. Keikhlasan, kesuksesan, arti sebuah kesuksesan, dan juga tanggung jawab ataupun komunikasi. Ini pun juga miskomunikasi sebenarnya. Oke, Sobat Javanika semuanya, kita masih menyisakan beberapa spot ya Om. Sebenarnya cuman ini mau kita simpan buat lain waktu karena tempatnya juga luas besar. Sementara kita akan closing dulu Om. Ada pesan-pesan? Ya, ini mungkin sebelum kita tutup ya, nanti untuk teman-teman juga selain dapat menyaksikan tim Kisah Tanah Jawa di channel YouTube, nanti juga bisa menerapkan PTJ ataupun podcast Tanah Jawa di Noise. Ya, jadi untuk teman-teman Sobat Javanika nanti juga bisa rangkep nih jadi para Noise ya. Dan yang belum punya aplikasi Noise nanti bisa download ini dan nanti bisa searching podcast Tanah Jawa. Karena yang mistis tidak harus dramatis. jadi Mbak Noven ini. Oke, ini kita akhiri di sini dulu ya. Terima kasih kita ucapkan terima kasih buat Javanika semuanya. Tetap dukung channel kami Kisah Tanah Jawa dengan cara like, subscribe, kemudian berikan komen yang baik, yang setulus hati, kemudian nyalakan lonceng. Nyalakan lonceng, dan teman-teman yang sudah bergabung di member, kita ucapkan terima kasih sudah setia, dan yang belum gimana Om? Yang belum bisa join, dan yang sudah tetap join. Yang sudah tetap setia. Ya, dan jangan skip iklan kita. Kata itu nyawa kita. Oke. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pesan-pesannya seperti apa. Ini kita tutup dulu. Ya, nanti kita akan lanjut untuk sesi berikutnya. Tetap nantikan kami dalam penelusuran spesial episode bekas mes dan rumah sakit. Oke, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giotan sapi naringan rahayu sampun durati. Salam rahayu. Namaste.
pateni ya mung swara. Swara kuwi wong adus. Ngono kuwi biar banyune ya obah. Ning ora ning wonge. Oh, Ya aku di kan kamar mandi ini? kamar mandi kono. Aku kan arep di anak ning kene ra sida, wedi terusan. Masa kuwi kok biar juga kan yang ngomong aku pamitan Bu ning kene yang arep mulih. Oh, mau lihat kamar mandi ini? Cek kamar mandi ini. Itu biar untuk hari itu ya kurang. Aku di ini ya. Aku ya harus di anak ini malah ra sida. Rumah.